Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Nusirwan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah semester 2, dengan NIM 5011900285. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, saya akan mulai dengan soal pertama, yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Jelaskan. Planning atau perencanaan adalah proses di mana kita menetapkan suatu tujuan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Juga perencanaan adalah proses di mana kita menetapkan suatu tujuan dan ulangi lagi. Juga perencanaan adalah pemilihan keputusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa harus dilakukan. Adapun perencanaan merupakan proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, bahkan disahkan, dan rencana harus diimplementasikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap-tahap perencanaan. Yang pertama, tahap menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Kita menetapkan target yang harus kita dapatkan atau yang kita inginkan. Tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Kita juga harus mengetahui keadaan, apakah memungkinkan mendapatkan target yang kita inginkan, apakah kita mampu mencapainya. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. Maksudnya, kita juga harus mengukur atau mengetahui kemampuan apa yang memudahkan kita dan juga apa yang bisa menghambat kita dalam perencanaan untuk mencapai target atau tujuan yang kita inginkan. Tahap keempat, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Kita juga harus dapat mengubah sedikit rencana kita bila ada suatu hambatan yang mengharuskan kita mencari alternatif rencana kita, tetapi tetap dengan tujuan sama. Kenapa perencanaan diperlukan? Karena setiap perencanaan memiliki suatu kelemahan, tetapi manfaat yang didapatkan dari proses perencanaan jauh lebih banyak. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya seharusnya dilakukan, tetapi memang harus dilakukan. Seperti yang telah kita ketahui, fungsi-fungsi manajemen tidak akan berjalan tanpa adanya suatu proses perencanaan. Baiklah, saya akan membacakan soal yang kedua. Ada beberapa teori tentang motivasi. Jelaskan. Saya akan menjelaskan motivasi terlebih dahulu. Motivasi adalah perubahan pola pikir yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencapai tujuan. Teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau psikologi needs, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan atau safety need, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi,
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau social need, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga ataupun kerabat, teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem need. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi. Menurut Maslow, kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Teori yang kedua, teori R.G. Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengubahkan 3 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan eksistensi atau eksistensi needs, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologi dan materialistik, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan atau relatedness need, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan atau growth need, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang ketiga, teori kebutuhan McClelland. Seorang psikologi Amerika Serikat yang bernama David McClelland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan McClelland diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian atau need for achievement. Yang kedua, kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Teori keempat, teori motivator Herzberg. Frederick Herzberg adalah seorang psikologi Amerika yang mengemukakan teori motivator Herzberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 204 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dan hasil penelitian tersebut ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivator Herzberg juga dikenal dengan teori 2 faktor. Yang pertama, kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Hingin. Teori yang kelima, teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan atau expectancy theory. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu yang pertama, harapan atau ekspektasi.
yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu, uh, effort usaha demi mencapai performance atau kinerja. Yang kedua adalah instrumentally, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu, performance atau kinerja, kemudian mendapatkan hasilnya atau outcome. Yang ketiga valency, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Baiklah, itu saja yang saya jawab dari soal nomor 2. Kita beralih ke soal nomor 3, yaitu pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang muncul baik di kalangan pendidik maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjelaskan. Bila saya sebagai pemimpin institusi pendidikan akan memberi motivasi kepada seluruh staf dan mahasiswa saya pada saat pandemi sekarang, yaitu dalam pembelajaran berbasis online atau daring, agar kita mengambil sisi positif ke depannya nanti. Seperti yang pertama, kita mulai memahami sistem pembelajaran baru, yaitu e-learning ataupun daring, yang mana masih kurang diterapkan di institusi pendidikan di Indonesia. Walaupun ada beberapa institusi yang telah menerapkan sistem pembelajaran tersebut, namun hanya sedikit. Yang kedua, kita juga mulai belajar memahami menggunakan teknologi yang memudahkan kita dalam hal-hal tertentu, khususnya bagi yang masih kurang memahami teknologi. Yang ketiga, kita juga akan membuat media e-learning agar memudahkan saat melakukan pelajaran online. Yang keempat, kita juga tidak harus menghadiri langsung pembelajaran kelas formal di kelas. Jika ada suatu kendala, cukup kita menggunakan media teknologi agar dapat menghadiri kelas secara virtual. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.